Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, teman-teman level 4, sekarang kita masuk buku tematik 4C ya. Setelah kalian melakukan PH tematik 4B kemarin, mudah-mudahan kalian puas dengan hasil apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, kita masih dalam keadaan PJJ nih. Berdoa aja ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar di dalam kelas lagi seperti sedia kala. Ya, teman-teman, sekarang buku tematik 4C-nya disiapkan ya. Oke, sudah disiapkan belum? Sudah ya? Ya. Buku tematik 4C-nya yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Nah, di pembelajaran 1 kita belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Ya, teman-teman mengamati gambar. Gambar apa ya? Ya, gambarnya seperti lagi di halaman ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, dari gambar berikut kita dapat mengetahui ada beberapa hewan di halaman rumah Bella. Kita dapat mengetahui ciri-ciri hewan dari cara berkembang biaknya atau makanannya atau dengan tempat hidupnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Kita juga sudah pernah belajar di kelas 3 ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Kita review lagi ya di kelas 4. Yang pertama, ada gambar kelinci lagi makan. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makan. Ya, yang kedua, gambar apa nih? Ya, gambar alat pernapasan. Ciri-ciri makhluk yang kedua adalah bernafas. Kalau yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Yang keempat, berkembang biak. Cara berkembang biak kalian masih ingat kan? Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, di gambar kelima ini ada hewan bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama bergerak. Yang berikutnya adalah tumbuh. Makhluk hidup itu tumbuh dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, dari ciri-ciri di atas kita dapat mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang harus dirawat karena mereka membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Berbeda halnya dengan benda mati yang tidak memerlukan makanan untuk hidup. Walaupun benda itu bisa bergerak, tetapi benda itu bukanlah makhluk hidup seperti robot-robotan, mobil-mobilan. Ya, bisa bergerak tapi dengan baterai atau dengan dicas ya. Ya. Berikutnya, makhluk hidup di sekitar kita memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sumber pangan. Ingat ya, ada sandang, pangan, dan papan. Pangan itu adalah makanan. Seperti pada teks Ayo Membaca di halaman 6. Coba teman-teman buka buku tematiknya halaman 6. Ya, judulnya apa? Tanaman sagu. Nah, teman-teman tolong dibaca ya. Berikutnya, makanan pokok penduduk Indonesia umumnya adalah nasi yang berasal dari tanaman padi. Tetapi ada juga beberapa daerah yang makanan pokoknya berbeda, seperti jagung. Jadi makanan pokok di Nusa Tenggara dan beberapa daerah kering di Jawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Setelah tadi kita masuk ke materi IPA di pembelajaran 1. Materi bahasa Indonesia di pembelajaran 1 apa sih? Kita belajar bertanya. Kata tanya sudah pernah dibahas di kelas 3. Sekarang kita ulang lagi di kelas 4 ya.
Nah, ketika bertanya, kita perlu menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban dan diakhiri dengan tanda tanya. Teman-teman ingat kan tanda tanya seperti apa? Nah, teman-teman lihat nih gambarnya tuh tanda tanya ya. Di backgroundnya itu tanda tanya seperti itu. Berikut ini adalah kata tanya dan maknanya. Ya, teman-teman lihat ya di buku tematiknya halaman 9, kata tanya itu ada banyak. Ada kata tanya apa, siapa, mana, mengapa, kapan, dan bila atau bila mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, dari apa, dari siapa, dengan siapa, untuk siapa, dan berapa. Itu ada maknanya. Jadi harus sesuai. Misalnya teman-teman mau menanyakan tempat asal, arah dari suatu tempat atau milik, itu pakai kata tanyanya apa? Ya benar, pakai kata tanya dari mana. Kalau teman-teman mau menanyakan nama, pakai kata tanya apa? Nah benar, pakai kata tanya siapa. Berikutnya, dari teks yang tadi sudah kalian baca yang ada di halaman 6, sekarang kita dapat mengetahui bahwa tanaman sagu merupakan salah satu sumber daya alam hutan non kayu. Kita harus selalu bersyukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Ada sumber daya alam hasil hutan dan ada sumber daya alam hasil sungai dan laut. Nah, teman-teman lihat nih, ada bagian-bagian dari tumbuhan. Ada bunga, ada buah, ada biji, ada daun, batang, dan akar. Ini masuk ke pembelajaran 2. Ternyata kita sudah masuk ke pembelajaran 2 ya. Materinya IPA. Nah, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen, karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Ingat, kita menghirup yang namanya O2 dan yang kita keluarkan namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu tumbuhan yang di atas tanah yang disebut dengan tunas dan tumbuhan yang di bawah tanah yang disebut dengan akar. Tunas menghasilkan cabang, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sementara bagian akar menancap di dalam tanah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang panjang dan tebal, sedangkan akar serabut memiliki sekelompok akar yang panjang dan halus. Bedanya kalau akar tunggang tebal, akar serabut halus. Batang berfungsi menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Batang pohon terbagi menjadi dua, ada yang keras dan ada yang lunak. Fungsi batang adalah menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun. Daun biasanya berwarna hijau. Seluruh tulang daun menyebar di seluruh bagian tubuh. Tulang daun juga mengangkut makanan dari daun ke berbagai tumbuhan. Bentuk tulang daun bermacam-macam. Kita lihat di sini ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, bunga, buah, dan biji
Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Bunga yang telah dibuahi akan berubah menjadi buah, dan di dalam buah terdapat biji. Adapun biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Nah, teman-teman lihat nih gambarnya. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini gambar mengenai apa yo? Ya, ada ya di buku tematiknya yang di halaman 19. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, itu aja materi tematik hari ini. Untuk tugasnya, ya teman-teman lihat tugas tematik hari ini, teman-teman kerjakan. Ayo jawab yang ada di halaman 6, ayo jawab yang di halaman 17, dan ayo berlatih yang di halaman 22. Kerjakan di buku tematik dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Itu saja materi dan tugas hari ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari buku tematiknya ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.